dalam sidang kabinet terbatas, Bapak Presiden mengagendakan mengenai pembahasan sangat awal untuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk penyusunan APBN tahun 2024, tahun depan. Memang di dalam siklus APBN kita akan memulai dengan pembahasan sangat awal mengenai bagaimana arah kebijakan makroekonomi dan kebijakan fiskal untuk tahun depan yang nanti akan semakin dimatangkan di dalam proses penyusunan APBN kita dan juga bahkan juga akan dipresentasikan dan dikonsultasikan dengan DPR. Pertama, di dalam pembahasan hari ini kita membahas mengenai lingkungan global yang berubah secara sangat luar biasa. Dan untuk tahun 2023 maupun 2024, tantangan yang terjadi pada hari ini seperti satu, terjadinya geopolitik yang meningkat, kedua, inflasi dunia yang sangat tinggi yang menyebabkan kenaikan suku bunga global, dan juga kemudian munculnya atau dibukanya kembali Tiongkok sesudah mereka mengalami lockdown. Ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus kita antisipasi. Untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2022, yaitu pertumbuhan ekonomi di 5,3%, momentumnya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan 2024. Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5%, maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan, confidence dari konsumen harus dijaga, dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat. Kita perlu mengantisipasi kondisi global yaitu dalam bentuk ekspor yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komoditas yang mungkin dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadinya persaingan politik antara negara-negara besar. Untuk tahun depan ini kita akan terus memfokuskan satu dalam jangka sangat pendek sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya. Satu, penurunan kemiskinan ekstrim mencapai 0%. Akan diupayakan pada tahun 2024. Dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan. Yang kedua, kita juga akan perlu untuk meningkatkan alokasi di dalam rangka penurunan stunting sesuai juga arahan Bapak Presiden waktu itu kepada kepada para kepala daerah untuk penurunan stunting menuju 3%. Ini tentu akan menimbulkan implikasi dari anggaran yang harus disediakan pada tahun ini dan tahun depan. Jadi dua hal ini, kemiskinan ekstrim di tahun 2024 yang harus 0% dan kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5 hingga 7,5. Sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8%. Ini berarti perlu upaya effort yang tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan. Untuk itu dari sisi investasi, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan. Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Kita juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowance di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektrik dan baterai. Ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan. Pemerintah juga akan terus memfokuskan pada infrastruktur karena ini akan meningkatkan produktivitas dan juga competitiveness dari perekonomian kita. Dengan landasan itu, maka pada tahun depan kita perkirakan anggaran akan dijaga. Di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional. Dan untuk tahun depan awal kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64% dari PDB dengan primary balance mendekati 0. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini dari rapat terbatas yang membahas secara awal kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN tahun 2024.